Baik, kemarin kita sudah melihat cara pendekatan luas menggunakan jumlah Riemann kiri dan Riemann kanan. Idenya kemarin ya, idenya dibikin persegi panjang yang makin kurus gitu ya, makin lama. Tapi banyak, dan itu akan baik menghampiri luas daerah yang mau kita hitung. Nah, hari ini akan dilakukan hitungannya, betul-betul eksak hitungannya ya. Betul-betul hitungan aslinya. Coba, kita akan pakai contoh ini. Kemarin ada jumlah Riemann kiri, dan jumlah Riemann kanan, dan jumlah Riemann tengah. Kita akan hitung sekarang betul-betul pakai jumlah Riemann kiri dan kanan saja ya. Dua aja. Dan yang tengah nanti bisa disimpulkan belakangan. Oke, kita lihat dulu. Jadi saya akan pakai sebuah fungsi yang fungsinya ini x kuadrat plus 1, intervalnya dari A-nya ini x0 atau A-nya sama dengan 1 sampai 3. Nah, definisinya dilihat dari 1 sampai 3. Kemudian yang mau kita hitung adalah luas daerah yang krem ini ya, yang dibatasi oleh fx, x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan sumbu x positif. Oke. Nah, misalkan luas daerahnya L, belum tahu ya, ini belum tahu, tapi dia konstanta tentunya ya. Daerah di bawah kurva biru ini, luasnya L, akan kita cari. Nah, kita akan lakukan pendekatan dengan jumlah Riemann kiri dulu. Sebagai berikut. Pertama, bentuk partisi antara x01 sampai xn sama dengan 3. Partisinya mau sama kita bikin di sini sama lebar ya. Sama lebar. Sebenarnya nanti ke belakangnya nggak sama lebar juga boleh. Tapi ini teratur dulu sama lebar. Oke. Maka delta x tuh lebar subinterval ini antara x0, x1 atau antara x1, x2 adalah panjang ini, berarti 3 kurangi 1 dibagi n, banyaknya subinterval. Delta x-nya sekian. Kemudian saya mau merumuskan ini. Ini dari mana? Coba kita lihat gini. X, ini kok, oh ya. X0 sama dengan 1. X1 kan? Ini X0, X1, X2, lebarnya di sini delta X kan ya. Ini delta X yang sama dengan mana tadi ini. Oke, X1 adalah 1, ini kan X0-nya 1, ini titik 1. 1 ditambah delta X, ini X1. X2 sama dengan 1, ini 1 ditambah 2 delta X. X3 sama dengan 1 ditambah 3 delta X ya. X3 di sini. Sama ini 1 ditambah 3 delta X. Jadi secara umum XI adalah ini. X4 1 tambah 4 delta X dan seterusnya. Sampai yang terakhir apa? Xn sama dengan 1 ditambah N kali delta X. Itu adalah titik ujung kanannya. Oke. Delta X-nya tadi 2 per N, saya masukkan 2 per N. Jadi 1 ditambah I kali 2 per N. Oke, nanti ini akan kita pakai ya, biarkan dulu. Kemudian perhatikan, oh ya, penamaan subintervalnya gini. Standar, jangan diubah-ubah ya. X1, X2, X3, ini namanya subinterval ke-1, bukan ke-0 ya. Yang ini nih, ini subinterval ke-1. Perjanjian itu, ini subinterval yang ke-2 dan seterusnya.
Nah, jadi kalau subinterval ke-1, batasnya X0, X1. Subinterval ke-2, batasnya X1, X2. Subinterval ke-3, X2, X3. Subinterval ke-I, XI-1, XI. Ini standar, jadi jangan diganti jadi XI, XI plus 1, meskipun lebarnya sama aja, supaya konsisten. Ya. Kalau ini lupa, XI-1 XI atau XI, XI plus 1. Lihat aja yang ke-1. Yang ke-1, X0, X1. Jadi, yang ke I, XI-1 XI. Gitu ininya ya. Ini cocoknya. Oke, perhatikan interval ke itu. Ini di sini ini ya intervalnya. XI. Apa ini? Kok nggak dapat kelihatan? Betul nggak? Ups. Saya kok nggak bisa ngegeser sih? Kenapa ya? Nah, ini ya. XI-1, XI. Gitu ya. Oke. Kemudian, karena ini mau menghitung memakai metode jumlah Riemann kiri, nah di ujung kirinya dibentuk persegi panjang. Sampai ke fungsi. Jadi ini sampai ujung kirinya ya. Yang menentukan tingginya tuh ujung kirinya. Nah, oke, kembali ke teks. Berarti ini tingginya, kalau yang kanan ngikuti aja dari sini, bikin persegi panjang. Tingginya ditentukan si ujung kiri. Maka tingginya ini adalah nilai fungsi di titik ini. Yang kiri, XI-1. Oke, saya lanjut lagi. Lebarnya delta X, tingginya ini ujung kirinya. Nah, luas persegi panjang ini saya namakan delta Rn. Biasa pakai delta itu kalau satu subinterval aja. Kalau nanti seluruhnya nggak pakai delta Rn. Nah, persegi panjang ini dengan mudah luasnya adalah nilai fungsi di ujung kiri kali lebarnya. Nah, kita lakukan, ikuti ini dulu, nanti saya kecepatan. Lakukan proses pembentukan persegi panjang ini untuk interval yang ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya, terus ini nih. Ke-1 pakai ujung kirinya, ke-2 pakai ujung kirinya dan seterusnya. Nah, sampai yang ke N. Oke. Luas seluruh persegi panjang tersebut adalah ini. Dari mana sulap? Mari kita lihat. Kenapa luasnya ini? Jadi Rn itu luas yang hijau-hijau semua dijumlahkan ya. Kalau delta Rn hanya yang ke I aja satu persegi panjang. Nah, ini kita lihat buktinya bahwa luasnya ini. Klik, kita hitung. Rn adalah kayak gini yang tadi. Yang paling kiri. Fx0 kali delta X luasnya. Yang kedua, Fx1 kali lebarnya delta X. Yang ketiga, Fx2 kali delta X. Yang keempat, Fx3 kali delta X. Nggak ada, maya. Yang ke N, Fxn-1. Ini Fxn-1 kali delta X. Itu semua dijumlah, jadilah ini. Ya, jumlah ini adalah luas seluruh persegi panjang. Oke. Saya mau ngitung ya. Saya mau membuktikan bahwa hitungan tadi nanti hasilnya sama dengan ini. Saya akan tunjukkan. Oke. Kita susun dengan notasi sigma. Bukan kita susun, kita tulis dengan notasi sigma. Jadi ini. Ingat kalau pakai notasi sigma, ininya nggak harus dari 1 ya. Boleh juga saya nulisnya gini. Saya pengen mulai dari 10. Jadi kalau 10 ini N tambah 10. Karena ada N buat. Nilainya kita cocokkan. Yang pertama harus 0. Jadi X I-11. Gitu kan. Delta X. Supaya jadi 0 X I-10. Jadi kalau I-nya 10, ini X0.
I-nya 11, X1 gitu ya. Jadi sigma tuh bisa dicocokkan seenaknya aja, ini indeks awal dan akhirnya. Mau dari min 10 boleh. Ini nanti jadi berapa? N kurangi 10 nanti. Ininya dicocokkan. Kalau I-nya min 10 dia harus jadi 0. Jadi I tambah 10 gitu ya. Supaya kalau I-nya min 10 ini jadi 0. Yang ini. Jadi itu mengenai notasi sigmanya ya. Saya hapus lagi. Tung. Nah, ini rumit dihitungnya aja. Oke. Ini dari mana? Kita lihat ya fungsinya. Fx-nya x kuadrat tambah 1. Jadi fxi min 1 ya xi min 1 kuadrat tambah 1. Nah, tadi saya punya xi adalah ini. Jadi xi min 1 sama dengan 1 ditambah 2 kali i min 1 per n. Ganti i-nya dengan i min 1. Saya pakai ini. 1 tambah 2 i min 1 per n. Nah, ini diganti xi min 1-nya. 1 ditambah 2 i min 1 per n kuadrat. Itu. Tambah 1 ini. Ini saya kuadratkan. Oh ya, delta X-nya diganti 2 per N juga. Tadi delta X-nya. Oke, sederhanakan lagi. Ini nggak dipengaruhi oleh I. Indeks I nggak mempengaruhi nilai ini, jadi ini boleh keluar ya. Yang ini saya kuadratkan, hasilnya ini. Percaya aja udah, kalian nggak usah ngitung lah. Ini kuadrat tambah 2 kali ini, ditambah ini kuadrat. Saya sederhanakan. Saya juga ini ngitungnya pakai software ke sini. Oke. Kemudian mau saya hitung lagi. Nah, ini dari sini kemana? Ini, satu persatu. Sigma dari 2, sigma I sama 1 sampai N dari 2 adalah 2N. Gitu ya. Ini kenapa jadi 2N. Kemudian, sigma dari ini, sigma dari 4I per N itu menjadi 4 per N-nya saya bisa keluar sigma I. Sigma I kemarin udah ada, yaitu N kali N plus 1 per 2. Jadi ini 4 per N-nya keluar dulu, karena nggak dipengaruhi I. Tinggal sigma I-nya N kali N plus 1 per 2. Sigma dari 4 per N, ini juga nggak ada I-nya, bisa keluar sama dengan 4 per N sigma 1. Sigma 1 adalah N. 4 per N kali N. Sigma 1 kemarin N. Jadi tinggal 4 saja. Dan seterusnya ya. Ini 4 per N kuadratnya bisa keluar. Sigma I kuadratnya ini nanti. Dan seterusnya. Oke. Nanti kalian ada PR yang mengulang bikin gini. Tenang saja. Tinggal ngikuti ini nanti. Sederhanakan. Oh langsung. Saya juga ini pasti ngitungnya pakai software nih. Malas ngaliin satu-satu, ngejumlahin, mana yang bisa dicoret, ketemulah ini. Oke, jadi balik ke sini. Luas persegi panjang hijau itu, termasuk yang biru ini, adalah sekian. Oke. Itu ya. Nah, Rn sama L besar mana? L itu luas yang krem seluruhnya yang di bawah kurva. Coba nanya dulu, Nadifa. Ada nggak Nadifa? Ada, Pak. Nah, R, N, M-nya berapa aja dengan L besar mana? Nilainya. Masih belum ngerti, Pak. Nah, Rn itu tahu nggak apa Rn? Rn dulu, tahu nggak Rn itu yang dimaksud apa?
Ayo dijawab, kalau tahu, kalau enggak itu. Biar saya bisa ngejelasin. Rn yang saya tadi hitung rumit-rumit, ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Lupa. Persegi panjang total, Pak. Panjang total, bukan panjang itu. Balik lagi. Delta Rn apa? Ini apa? Luas persegi panjang. Persegi panjang yang mana? Ini banyak persegi panjangnya. Dia paham, sob. Dia paham. Jangan dimatiin mic-nya. Kok hilang Nadifa ya? Persegi panjang total bukan, Pak? Bukan, delta Rn hanya satu ini aja. Ini lihat. Nilai fungsi di titik X-1. Nih, ini X-1, nilai fungsinya kan ini. Y-nya. Sampai sini. Itu tinggi ini dikalikan delta X-nya itu adalah lebarnya ini. Delta X kali tingginya yang hanya luas yang biru. Warnanya juga sama. Ini. Nah, kalau Rn itu setiap persegi panjang yang hijau, termasuk yang biru ini, kita hitung, kita jumlahkan luasnya. Ini persegi panjang yang paling kiri. Ini yang paling kiri. Ini persegi panjang yang ke-1 ya. Penurutannya. Ini yang kedua. Yang kedua ini. Di sini. Itu dijumlahkan semua. Ya ini hitungannya rumit. Udahlah sampai sini. Jadi Rn itu apa? Nanya balik. Rn itu apa? Nadifa. Mic-nya jangan dimatiin, Nadifa. Hidupin terus saja. Hah? Total persegi panjang. Total luas ya. Total luas persegi panjang yang hijau. Sama luas yang krem. Yang krem tuh yang L ini. Yang mau kita hitung belum tahu nilainya. Gede mana? Lu Rn sama L gede mana angkanya? Belum jelas. Saya perjelas gambarnya. Sok harus ngerti. Besar yang L, Pak. Besar yang L ya. Betul. Karena ini kan ada celah-celahnya. Gitu ya. Yang hijau itu lebih kecilan gitu kan. Nah. Mau N-nya 10, mau N-nya 20, mau N-nya 1 miliar, mau N-nya 1 triliun, banyak subintervalnya, selalu Rn lebih kecil dari L. Oke. Nah, untuk setiap N, berapapun N-nya, N-nya tentunya harus bilangan bulat ya, bilangan asli. Rn itu selalu lebih kecil L. Dan ingat, saya punya rumus untuk ini, mau saya limitkan, saya tulis di sini dulu aja. Rn selalu lebih kecil dari L. Mau tulis gini boleh lah ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya ini. Lebih kecil. Ingat, kalau saya punya F kecil G, Fx, kecil Gx, kalau limitnya bisa sama ya. Bisa sama. Kalau lupa, saya kasih gambarnya aja. Misalkan F-nya gini. Ini fungsi G-nya. Fungsi G-nya. Di sini berlubang, dia nilainya di sini. Fungsi F-nya yang warna biru. Yang F di sini. Nah, yang biru. Lihat, F selalu kecil G ya. Ini F. Ini G. F selalu kecil, yang biru kecil dari yang merah. Tapi limitnya kalau mendekati titik C, limit dari F dan limit dari G sama. Jadi kalau meskipun F kecil G, limitnya bisa sama. Sama, ini tadi limit
N mendekati tak hingga dari Rn akan lebih kecil limit N mendekati tak hingga dari L. Oke. Masukkan, tadi limit N mendekati tak hingga dari Rn-nya udah dihitung tadi ini. 32/3 min 8 per N. 32/3 min 8 per N. Ditambah 4/3 N kuadrat. Lebih kecil limit N mendekati tak hingga dari L. Yang kiri hasilnya ini 0 menuju tak hingga N-nya ini 0. Tinggal 32/3. Ini L kan luas daerah di bawah kurva. Yang krem, ya dia konstanta kan? Berapapun M-nya ya L mah konstanta. Limit dari konstanta ya L sendiri. Nah, jadi saya punya kesimpulan ini. Nah, gitu ya. Kita simpan dulu ini. Saya catat dulu di sini biar ingat. Jadi 32/3 itu kecil sama dengan L. Simpan. Nah, sekarang saya mau ngitung hal yang sama pakai jumlah Riemann kanan. Jadi sama, fungsinya sama, interval sama, cuma bedanya ini sama partisinya, delta X-nya sama dengan yang tadi, XI-nya juga sama. Nah, cuma pada subinterval yang ke I, itu XI misalnya, saya bikin persegi panjangnya berdasarkan pinggir kanannya. Jadi, persegi panjangnya lebih besar dari daerah yang krem ya. Ini. Ya lebih gede karena ujung kanannya yang paling tinggi. Begitu. Hitung lagi dengan cara sama, hanya beda ini aja. Tingginya sekarang ini. Nah, tingginya Fxi. Kalau yang tadi Fxi min 1 ujung kiri. Kalau ini ujung kanan. Sampai sini dulu, nanya dulu. Fika Zahra, paham nggak Zahra? Paham, Pak. Fatimah. Paham, Pak. Fatimah tuh anak rektor ITB dulu, Pak Maloka. Anak Nabi juga ya. Ya betul. Terus saya mau nanya, Dinan. Paham, Pak. Dinan belum pernah saya panggil ya. Iya, belum. Udah barusan gitu. Oh iya. Kau. Winnie. Winnie mana? Ya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Winnie. Kamu jangan kalah sama Winnie angkatan 2000. Apa ya? Wina, Pak. Hah? Panggilannya Wina. Wina, Winnie. Wina. Ada yang 2018 gitu atau 2017 Winnie. Termasuk yang topnya di SF. Coba saya mau nanya lagi. Yang belum siapa ya? Ignatius rasanya udah sering. Almira. Ada nggak Paham, Almira? Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Sambil sekalian masih mencerna. Mencerna. Jangan makan. Belum jam makan, masa mencerna. Mencerna pelajaran, Pak. Oh, iya. Oke. Yang belum dipanggil, saya random aja ya ini. Soalnya di layar juga susah. Dan saya pelupa. Pelupa nama dengan orang. Dulu sampai-sampai di supermarket saya keliru. Kirain teman SMA saya. Ibu-ibu saya toel. Kamu sih ini ya. Saya dianggapnya itu loh sengaja. Si ibunya cemberut. Padahal betul-betul saya keliru. Sekarang saya kalau ketemu
jadi ragu kalau orang yang udah saya kenal gitu, yang udah lama, ketemu itu di luar, saya ngasih mimik aja dulu, nggak berani saya langsung nanya. Kalau nggak yakin benar-benar. Jadi sangkanya main-main gitu. Ini nakal aja. Si kakek nakal aja gitu. Mau Noel-Noel. Kapok saya. Oke. Sama ya, ini bentuknya gini. Cuma ininya aja tingginya sekarang pakai ujung kanan. Sehingga luasnya ini. Sekarang saya namakan delta TN. Kalau yang tadi yang pakai ujung kiri, yang dimana ininya fxi-1, itu pakainya delta RN, tadi sekarang pakai delta TN namanya, yang ujung kanan. Nah, ini luas satu buah yang biru ini. Kita lakukan untuk semua subinterval. Maka luasnya akan diperoleh ini. Ini kok sama ya sama yang tadi? Masa pasti beda dong. Oh, yang tadi ininya minus. Ya. Kalau yang pakai ujung kanan akan ketemunya ini. Prosesnya gimana? Kita lihat. Cepat aja lagi ya. Prosesnya sama aja ini kayak tadi. Coba bandingkan dengan tadi. Yang tadi mah cuma bedanya ini fx0 ujung kirinya. Ujung kirinya di setiap subinterval sampai ini. Sekarang ujung kanannya jadi fx1 ini. fx2 kali delta x gitu ya, yang sekarang. Tulis sigma, jumlahkan, xi-nya diganti fxi-nya diganti fungsinya xi kuadrat plus 1, xi-nya diganti, itu ketemu ini. Oke, udah lah hitungannya. Nanti kalian akan ngulang, ada tugas. Jadi nanti saat ngulang ngikuti aja yang ini gitu, polanya. Oke, dapat ini. Nah, TN sama L besar mana? Tentu saja besar TN ya. TN itu kan persegi panjangnya pakai ujung kanannya sehingga melebihi kurva kan. Oke, saya tulis lagi. Nulis bukan di situ, di sini. Sekarang TN selalu lebih besar dari L ya. Berapapun N-nya. Selalu lebih besar. Maka limit N mendekati tak hingga dari L akan, ingat limitnya bisa sama. TN. Nah, ini konstanta. Luas yang krem. L aja. Ini saya masukkan tadi setelah dihitung TN-nya adalah 323 8N 32/3 tambah 8/N ditambah 4/3 N kuadrat. Dilimitkan hasilnya 32/3. Punya ini saya. Gabungkan ini dua. Jadi ini hitungan yang sebelumnya yang atas. Yang sekarang ini hasilnya. Jadi L di antara 32/3 dan 32/3. Jadi L persis eksak 32/3. Ya. Bilangan di antara A dan A itu. Ya pasti L-nya sama dengan A. Jadi kita lihat dari hitungan ini. Cepetan gitu. Ceritanya dibalik nih. Ini tadi ya udah. Yang bawah udah. Nah, ini saya kecepatan ngomongnya. Dari yang persegi panjang kiri, saya dapat ini. Dari yang persegi panjang kanan, saya dapat ini. Jadi, kalau N-nya tertentu, N-nya misalnya 1.000.000 atau 1.000.000.000, ya selalu Rn itu kecil dari Tn. Tapi limitnya sama, 32/3. Dan L-nya diantaranya pasti 32/3 juga. Nah, ini menjadi motivasi kita untuk menghitung luas. Mau pakai persegi panjang kiri, itu yang paling pendek kalau kurvanya melengkung gini. Atau yang paling kanan. Atau pakai yang tengah.
akan sama aja ya. Kalau yang tengah kan pasti terletak di antara ini juga nilainya. Di antara 32/3 dan 32/3 juga. Karena pasti ini kan ekstrim paling besar kalau yang kanan. Ini yang kiri ekstrim paling kecil kalau kurvanya melengkung gini. Nah, jadi sebenarnya cukup dihitungnya pakai persegi panjang kiri saja atau kanan saja. Karena akan sama aja kalau udah dilimitkan. Oke. Nah, buat latihannya, ikutilah prosedur seperti contoh sebelumnya. Oh, nanti aja lah. PR-nya mah dari tutorial. Ini kalian silakan latihan sendiri. Membebek, meniru, persis meniru yang tadi, hanya ganti fungsi dan intervalnya. Supaya apa? Kalau nulis itu biasa, terbiasa nanti meresap. Kalau baca gini tuh, oh iya. Ini juga dijelaskan, oh iya. Ditutup nggak bisa. Kalau udah paham benar tuh ditutup, bisa menuliskan kembali dengan benar gitu ya. Itu benar paham. Oke. Nah, dari situ muncullah sebuah konsep yang namanya jumlah Riemann. Sebentar, saya mau lihat ini apa? Silabus. Lupa saya. Targetnya minggu ini sampai mana? Silabus. Tanggal 1 November. Mana ini? Ini ya, kita di minggu ini ya. Salah, bulan 11 gimana sih? Ini. Oh, kita anti turunan udah. Udah jauh kita ya. Kita lagi membahas luas sekarang. Oke, biarin aja. Kita udah ada di sini. Udah jauh. Oke, nggak apa-apa. Kalau nanti ada soal tutorial ya kita bahas tutorial hari Kamis ya. Kalau belum ada ya bablas aja terus biar cepat selesai. Betul ya? Cepat juga nih. Sekarang dia berada di tanggal minggu yang ini. Asik dong kalau gitu. Nah, konsep ngitung persegi panjang tadi untuk menghampiri luas, sekarang akan diperumum. Ya. Nanti yang menjadi integral tentu. Coba. Ini apa? Ada apa ya? Saya mau lihat dulu animasinya. Sebentar, biasa. Kalau ngeluarin animasi suka lama. Kita tunggu dengan sabar, minum dulu sedikit. Wah, belum keluar juga. Ini keluar dia. Ini. Coba. Perhatikan ini ada sebuah fungsi yang warna hitam. Kemudian kita melihat dari definisi dari A sampai B, X-nya. Dan dibatasi juga sumbu X. Oke. Kemudian yang saya lakukan adalah ini. Membagi subinterval, membagi interval AB atas N bagian. Ini saya softwarenya tidak bisa menulis indeks, jadi X0, X1 saya tulis dalam kurung siku ya. X2, X3, XI means kenapa jadi T? Ini harusnya X ya. XI min 1, XI, dan sampai XN. Nah, sekarang konsep yang umum itu lebar subintervalnya tidak perlu sama. Ya. Ini membagi N bagian tidak perlu sama. Ini segini. Yang kedua lebih lebar. Yang ketiga sempit. Yang keempat lebar. Yang ke I tuh, ini kalau yang ke satu tuh, ini ya. Yang ke satu tuh X0, X1. Yang kedua, X2, X3.
Salah. Yang ke-1 dibatasi X0 dan X1. Yang kedua dibatasi X1 dan X2. Yang ketiga dibatasi X2, X3. Yang ke-I itu standar. Dibatasi XI-1 dan XI. Ya. Jadi interval ke-I itu dibatasinya oleh kirinya XI-1, kanannya XI. Nah ini lebar. Ini sempit. Nah ini lumayan tuh ya. Artinya lebarnya nggak harus sama. Meskipun nanti kalau kita ngitung sendiri, ya kita bikin sama lebarnya. Tapi konsepnya tidak harus sama. Boleh Pak, lebarnya beda-beda. Oke, begitu. Jadi dibagi N bagian, N subinterval. Nah, perhatikan interval yang ke-I. Ini dongeng saya nanti di slide-nya tertulis satu per satu ya. Ini kan nggak ada teksnya nih. Tulisan aja. Perhatian interval yang ke-I. Interval yang ke ini, pilih salah satu titik sebagai wakil. Wakilnya yang mana? Mau ujung kiri boleh. Kayak tadi waktu ngitung persegi panjang. Ujung kanan boleh. Tengah boleh. Agak condong ke kiri boleh. Pokoknya pilih satu wakil. Ya. Nah, tuh wakilnya yang merah. Buat apa? Wakil ini untuk bikin persegi panjang tingginya. Ya, ini bukan persegi panjang yang merah ya. Tingginya ini. Kemudian dibikin persegi panjang setinggi itu. Sepanjang interval yang ke-I. Tuh. Nah. Ingat nih dongeng saya. Dongengnya diulangi supaya ingat. Ada daerah seperti ini, interval AB dibagi N bagian, namakan X0, X1, X2 sampai Xn sama dengan B. Dilihat interval yang ke-I saja, satu. Pilih wakil di dalamnya. Ini wakil. Bikin persegi panjang, tingginya ditentukan oleh nilai fungsi di titik wakil. Oke, wakil. Bikin persegi panjang. Nah, proses ini kita lakukan di semua subinterval yang ini juga sama. Pilih wakil. Wakilnya nggak harus seragam kayak gini ya. Yang ini mau ujung kirinya boleh. Mau ujung kanannya boleh. Pokoknya bikin. Nah, ini saya pakai tengahnya. Penentu tingginya. Interval kedua. Bikin lagi. Saya wakilnya yang ini nih. Set. Nah, sampai fungsi. Semua segini lurus. Terus gitu ya. Bikin lagi. Bikin. Nanti persegi panjang ini akan saya hitung. Luas totalnya. Persegi panjang ini ada N buah ya. Itu nanti dinamakan jumlah Riemann. Oke, ini dongeng dari gambarnya. Sekarang hitungannya ada di sini. Bentar. Tadi ada mama katanya. Mama kalau nggak dijawab suka ngambek. Ya udah. Oke. Nah, jadi gitu prosesnya. Nah, sekarang kita lihat ke konsep umumnya. Misalkan F fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB. Interval tutup. Fungsinya boleh positif, boleh negatif. Jangan pedulikan ya. Kita sekarang bukan mau mengarah ke ngitung luas. Sebenarnya, tapi luas yang bertanda jadi bisa negatif. Kalau areanya kurvanya di bawah sumbu X yang nanti ketemu negatif biarin aja. Fungsinya mau continue boleh, nggak continue boleh, mau positif boleh, nggak positif boleh, campur-campur boleh. Pokoknya fungsi asal daerah definisinya ini. Artinya di setiap titik antara AB harus punya nilai. Daerah domainnya harus ini. Nah fungsinya ini yang merah ini. Kemudian ini sumbu X yang saya gambarkan. Ini sih pertolongan aja kenapa digambar bawah.
Prosesnya kayak tadi, saya bagi AB atas N bagian. Ini. Nggak perlu sama lebar. Mau sama lebar boleh. Dan nanti kalau dihitungan memang kita bikin sama lebar supaya gampang. Kalau gini kan jadi ada delta X1 lebarnya. Yang ini delta X2, yang ini delta X3, dan bisa beda-beda. Ini saya gambarkan di sini delta X. Kemudian sebut delta X ini udah. Ingat yang pertama tuh interval, subinterval ke 1 ya, bukan ke 0. Batasnya X0 dan X1. Nah, pada setiap subinterval, pilih wakil. Jadi ini, kita perbesar ya. Di interval yang ini, pilih wakilnya ini. Saya gambarkan di sini, diulang. Jadi di sini diulang ini dan dilabelin supaya kalau saya nulis tulisan ini di sumbu X-nya nanti sini terlalu rapat dengan tulisan. Ini wakilnya X1 garis. Yang ini di interval kedua ini namakan X2 garis. Garis ini tidak ada hubungan dengan nilai rata-rata ya. Kalau di statistik kan waktu saya dulu SMA, X garis itu sama dengan jumlah data dibagi N. Itu bukan, nggak ada hubungan. Ini masih simbol aja. X1 garis, X2 garis. Interval ketiga saya pilih ini. Bebas ya milihnya sama maunya. Interval keempat pilih ini. Oke, kita ikuti lagi teksnya. Supaya sinkron dengan saya ngomong. Jumlah Riemann dari fungsi F atas partisi ini, pembagian ini, simbolnya RP itu ya, RP cantik ini adalah, kita hitung gini, nilai fungsi di titik wakil, nilai fungsinya adalah F X1 garis gitu ya, kalau yang ini, yang subinterval pertama, F X1 garis, nilai fungsi di X1 garis, kali lebarnya delta X. Yang ini, F di X2 garis kali delta X. Nilainya yang ini negatif, karena fungsi negatif. Biarin aja, nggak pedulikan tandanya. Pokoknya nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Moga-moga ditangkap. Jadi ini tak lain seolah luas-luas persegi panjang ini, tapi yang negatif ya kehitung negatif gitu, biarin aja. Ya, pokoknya nilai fungsi di titik wakil kali delta XI. Kenapa pakai XI? Karena lebarnya tadi beda-beda, ininya boleh beda. Kalau ininya seragam lebarnya, ya biasanya ditulis delta X saja. Oke, jumlah Riemann adalah ini. Nilai sebuah jumlah Riemann tidak tunggal. Kalau yang tunggal apa? Yang tunggal itu biskuit ya. Ada biskuit tunggal. Pabriknya di Bandung, di Jalan Jenderal Sudirman. Simbolnya di depan pabriknya itu ada, itu biskuitnya, gede sekali, merek tunggal, nggak tahu masih produksi nggak. Tapi itu dulu dari zaman saya kecil tuh, pabriknya. Tapi enak yang regal lebih gurih daripada tunggal. Nilai sebuah jumlah Riemann tidak tunggal. Kenapa? Karena kita lihat ini. Kan ini yang pertama, entah ini nggak usah baca ini dulu, lihat ini aja. Pertama, jumlah ini tergantung titik wakil yang dipilih kan. Wakilnya kan boleh yang mana aja. Si Toto milih wakilnya yang mana, si Anto milihnya mungkin wakilnya yang beda lagi. Titik-titik XI garisnya. Kemudian pembagian lebar setiap subinterval bisa beda-beda dan N-nya bisa beda. Banyaknya subinterval, bukan interval, banyaknya subinterval bisa beda tiap orang. Lebarnya bisa beda. Wakilnya bisa beda. Jadi jumlah Riemann ini kalau dihitung oleh si A dan si B, ya bisa berbeda angkanya. Nggak apa-apa. Kemudian ini bisa negatif ya. Bayangkan kalau fungsinya di bawah sumbu X semuanya. Ya F-nya ini semua negatif.
Delta X-nya sih udah positif. Karena XI dikurangi XI min 1. Nah, jadi bisa negatif. Kalau bisa negatif itu untung. Kalau dipatok ular gitu, dipatok ular, bisanya negatif, kita nggak takut mati. Kalau bisanya positif, gawat. Tapi itu bukan, di sini bukan itu. Nilainya dapat. Oh, saya pakai dapat, bukan bisa. Nah, negatif. Oke, itu jumlah Riemann ya. Buat ngapain nanti? Nanti sebentar. Pokoknya harus bisa ngitung jumlah Riemann dulu. Kita lihat. Nah, jumlah Riemann tidak sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X ya. Sama sekali beda jumlah Riemann. Nanti kalau udah kayak yang di depan, kalau udah dilimitkan, baru ada maknanya. Oke, kita lihat contoh dulu. Tentukan suatu jumlah Riemann. Nah, kenapa kata-katanya suatu? Karena dihitung si A dan si B, hasilnya bisa macam-macam nilainya. Nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa ada membagi partisi, milih titik wakil, kemudian menjumlahkan nilai fungsi di titik wakil kali lebar intervalnya di setiap subinterval. Kita lihat. Saya klik aja dari sini. Saya punya fungsi ini. Kalau ini udah jelas X0-nya ini, Xn-nya ini ya, atau AB-nya ini. Itu sih nggak boleh rubah. N-nya berapa? Kan jumlah Riemann kan harus ada N-nya. Ya nggak disyaratkan di soal, saya pilih aja N-nya sendiri. Saya pilih N-nya di sini 2. Ya. Kenapa 2? Saya ngelihat gambar ini, kenapa tahu 2? Karena gini. Ini boleh berapa aja ya kalau kalian bikin soal ini. Ini interval tadi 1 sampai 5. Ini pasti harus X0 ya. Nah, saya bagi 2 intervalnya. Yang ke 1 sampai ini, saya tahunya dari sini nih. X0 ini ada X1 dan ini X2. Berarti hanya 2 subinterval. Ini X1. Intervalnya jadi ini dan ini. Langkahnya kemudian apa? Pilih wakil di setiap subinterval. Interval yang pertama saya pilih wakilnya yang ini. Ini sebagai wakil dari interval pertama. Interval yang kedua, kita lihat mana wakilnya. Lihat persegi panjangnya pakai ujung kirinya, berarti ini. Ini 4 sebagai X2 garis. Wakil interval yang kedua ini. Nah, pada setiap wakil kita bikin ini ke fungsi. Kemudian bikin persegi panjang setinggi ini. Lebarnya subinterval yang pertama ini. Tingginya ini. Ini persegi panjang ini. Interval yang kedua, kirinya ini. Saya pakai ini wakilnya yang kirinya. Ini. Persegi panjangnya ya. Moga-moga dipahami. Oh, ini ada di kata-katanya. Gambarnya muncul duluan. Oke, jadi 2 subinterval. Kalau 2 subinterval tuh titiknya ada 3 tentunya. Delta X yang ke 1, 3 ini 4 dikurangi 1. Yang kedua 5 kurangi 4. Wakilnya ini saya pilih. Bebas aja ya, ini karena nggak disyaratkan di soal. Saya milih ini. Yang lain milih yang mungkin beda lagi. Nah, maka jumlah Riemann tinggal nilai fungsi di titik wakil kali lebar. Nilai fungsi di titik wakil kali lebar. Masukkan aja. F3 kali lebarnya interval ke-1. Interval kedua. F4 kali lebarnya 1. Dapatlah segitu. Itu suatu jumlah Riemann. Mau pilih N-nya 1 juga sebenarnya boleh. Lebih gampang lagi ya. Tapi jangan pilih N-nya 20. Nanti kita capek ngitungnya gitu. Tentunya kalau ujian nggak akan terbuka gini. Nanti gimana mesinnya bisa menilai. Kalau jawabannya kan bisa macam-macam sekali kalau terbuka gini. Nah, untuk itu kita lihat contoh yang kedua. Diberi syarat.
supaya dihitung si A, si B, si C sama semua. Oke, kita lihat ini. Klik. Oh, soalnya dulu nggak ada di situ. Tentukan suatu jumlah Riemann, sebenarnya nanti jumlah Riemannnya akan sama semua nih. Karena ada syarat. Fungsinya ini, intervalnya ini, memakai 6 subinterval sama lebar. Jadi N-nya harus 6 sama lebar. Nah, dibikin siapapun, seragam kan? Wakilnya sekarang, wakilnya ujung kanan tiap subinterval. Wakilnya juga dibikin siapapun harus seragam. Oke, ini fungsinya. Nggak tahu gambar fungsinya nggak apa-apa sebenarnya ya. Yang penting memecah ini menjadi 6 bagian sama lebar dan memilih wakil ujung-ujung kanan di setiap subinterval. Oke, jadi partisinya ujung kirinya X0, ujung kanannya X6. Lebarnya gampang karena sama lebar. Ya ini, kanan kurang kiri, kanan kurangi kiri, 2 dikurangi min 1, jadi 3 dibagi 6, setengah. Jadi ini naiknya setengah-setengah. Gitu ya. Nah, titik wakilnya ujung kanan di setiap subinterval. Bisa dihitung. Ini jadi interval pertama wakilnya ini. Sebenarnya nggak ada gambar yang merah juga nggak apa-apa, nggak ada yang kotak-kotak, nggak ada persegi panjangnya nggak apa-apa. Yang penting ini kita tahu titik-titik ininya X0, X1 sampai X6-nya, kemudian titik wakilnya, jumlah Riemann tinggal ngitung nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Lebarnya sama, setengah. Sampai 6 buah. Nah, tinggal hitung aja. Ini kalau dihitung siapapun akan sama ya. Karena ada syarat-syarat yang diberikan. Kalau di ujian pastinya gini. Kalau enggak nanti jawabannya nggak tunggal ya, mesinnya nggak bisa menilai. Oke. Bapak? Ya? Bapak, saya mau tanya yang tadi, Pak, yang contoh 2. Contoh 2. Sebentar, udah dihapus ya. Ini saya hapus dulu supaya nggak penuh. Oke. Ya, itu, Pak. Bapak, itu kenapa ada yang nggak ada perseginya ya, Pak? Yang antara X1 sama X2. X1 sampai X2. Iya, Pak. Ada. Interval pertama, ini kan wakilnya ini, ujung kanannya. Interval kedua, ini wakilnya ini, ujung kanannya. Kebetulan nilai fungsinya 0 di situ. Interval yang ketiga, ini wakilnya ini. Yang keempat, wakilnya ini, ujung kanannya. Yang kelima, wakilnya ini. Interval ke-6, wakilnya ini. Ada. Oh, iya, Pak. Saya belum hitung tadi nilai fungsinya. Ya, Makanya, kebetulan Pak, 0 juga nilai fungsinya, jadi berimpit di sini nggak kelihatan. Gitu ya. Jadi persegi panjangnya cuma segaris gitu yang di sini ya. Karena tingginya 0 ya. Ini tingginya 0, jadi persegi panjangnya ya itu gitu. Garis aja. Oke. Sampai situ dulu aja. Biar kalian agak senang dan nggak terlalu jenuh. Karena nanti setelah ini ada simbol ini nih. Tapi nanti aja untuk pertemuan berikutnya. Kalau nggak ada soal tutorial minggu ini, maka hari Kamis kita kuliah lagi. Kalau ada soal tutorial, ya kita bahas tutorial dulu. Jangan lupa PR ada 2 ya yang dikumpul Kamis. Udah saya buka itu. Baik, saya hentikan dulu rekamannya.